Oke, hari ini saya akan ngambil tema namanya Embracing Sonship. Oke, boleh dibantu oleh PowerPoint yang telah saya siapkan. Kalau sudah ada multimedia, boleh ya. Embracing Sonship. Oke, kita tentu sering dengar khotbah-khotbah tentang hati Bapa, benar ya? Hati Bapa itu adalah kita belajar hati Bapa sorgawi. Kenapa? Karena seringkali saudara kita gagal kenal Bapa di sorga karena kita gambaran Bapa yang di sorga itu dirusakkan, terkontaminasi oleh gambaran Bapa kita di rumah. Benar ya? Kalau Bapak kita di rumah sering pukul, kalau pokoknya labil banget kan Bapak kita di rumah ya. Kalau berprestasi dipuji, kalau lagi nakal dipukul, itu kayaknya Bapak kita bersikap sesuai dengan performance-nya kita. Maka pada saat yang sama kita gitu juga ke Bapa di sorga. Kita anggap Tuhan di sorga itu akan gimana? Kalau kita lagi salah akan segera mukul. Kalau kita lagi baik diberkati. Jadi kita anggap Bapa di sorga itu kayak Bapak kita di rumah. Cara kita mandang Bapa di sorga pasti terkena di rumah. Terkena impact dari pandangan kita terhadap Bapa kita di rumah. Makanya ada pengajaran tentang Bapa sorgawi. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa Bapa di sorga itu beda banget. Bapa di rumah otoriter, Bapa di sorga penuh kasih. Bapa di rumah kita kasihnya penuh syarat, Bapa di sorga kasihnya enggak penuh syarat, tanpa syarat. Kalau Bapa kita di rumah itu bisa absen dalam hidup kita, dia bisa hilang mungkin karena cerai lah atau karena sibuk lah. Bapa di sorga itu Immanuel enggak pernah absen. Amin teman-teman, kita belajar hati Bapa. Nah tetapi jarang banget yang ngajarin hati anak. Karena bapaknya sebaik apapun, kalau anaknya sengklek ya gimana ya. Jadi kita mau belajar hati anak itu gimana sebenarnya. Hati anak, gimana sih anak seharusnya bersikap. Coba saya dibantu, oke. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti berikut. Roma 8 ayat 14 sampai 16, sudah dapat? Tim multimedia udah punya PPT saya? Sudah dapat? Dari kakak Hosea? Sudah dapat ya? Kita akan sangat terbantu kalau ada. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Kita baca bareng-bareng. Sudah dapat? Oke, ini dia keren. Thank you banget. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ciri-ciri roh perbudakan itu apa? Yang membuat kamu menjadi takut. Jadi kalau lu gampang takut, lu gampang khawatiran, besok makan apa ya? Aduh kira-kira gue terlindungi gak ya? Gue selamat, gue penyakitan, gue kena virus gak? Dan lain sebagainya, ketakutannya banyak banget. Kemungkinan kita ada dalam roh namanya apa? Perbudakan. Lanjut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi roh yang menjadikan kamu anak Allah kebalikannya. Roh yang memberi kamu keberanian. Amin. Selanjutnya oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah kalau kita teman-teman lihat nih Roma 8 ayat ini kayaknya asik banget. Kita bukan budak lagi. Kita itu anak. Seolah-olah kita bicara tentang hanya privilege. Seolah-olah gak ada susah. Tetapi kalau kita baca Roma 8 sepenuhnya. Aduh. Ayatnya bilang gini, kalau teman-teman baca ya. Oleh karena engkau, kami tiap-tiap hari diperhadapkan dengan pedang katanya. Tetapi lebih dari semuanya itu kami lebih daripada pemenang. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah itu pedang, ketelanjangan, kelaparan? Gak ada satupun yang bisa memisahkan. Artinya kita bisa ngalamin pedang terarah pada kita. Kita bisa ngalamin masa-masa gak enak dalam hidup. Tetapi kasih Allah gak pernah hilang dari kita. Amin teman-teman. Nah coba lihat nih. Jadi sering kali orang nganggap salah. Dari ayat ini kita tahu bahwa kita bukan budak lagi. Budak kerjanya ketakutan. Tapi kita hidup karena anak. Hidup sebagai anak. Nah sering kali orang nganggap kalau jadi anak itu artinya semuanya santai. Semuanya enak. Nggak ada masalah. Hidup lempeng. Bersin dapat jodoh gitu ya kan. Pokoknya hidupnya gampang semua, enak semua. Nah suatu kali saya ngelihat kita kan anak Allah. Coba kita bandingin sama anak presiden aja deh. Suatu kali teman cerita sama saya dan saya bilang kagum banget. Dia bilang aku lagi belajar banget sama Kaesang nih. Tahu gak Kaesang? Kaesang itu anaknya Presiden Jokowi, benar ya? Lalu kan aneh,
Anak-anak presiden-presiden yang lain bisnisnya yang serem-serem, bisnis jalan tol, properti, beli tanah, perminyakan gitu kan. Tapi anak ini bisnisnya disebut kalau orang reporter bilang bisnis receh. Jualan pisang, bener ya? Jualan pizza, jualan es teh yang ada plastiknya itu ya. Lalu apa? Pokoknya jualannya yang receh-receh, bisnis receh. Makanya judulnya bisnis receh anak presiden katanya gitu. Nah waktu itu diwawancarai oleh reporternya, dia bilang gini, Kaisang, apa keuntunganmu sebagai anak presiden di dalam berbisnis? Orang kira kan, oh enak ngurus izin mudah gitu ya. Atau, oh enak semua banyak yang tolong. Kira-kirain gitu ya, karena kan anak presiden nih. Oh semua orang pengen bantu, oh banyak yang nyumbang, semua pengen beli barang saya. Kirain jawabannya gitu, enggak, tau enggak jawaban si Kaisang, keren banget. Dia bilang gini, keuntungan saya bisnis sebagai anak presiden adalah saya jadi nggak takut untuk berbisnis dengan benar. Jadi posisi dia sebagai anak presiden itu membuat dia nggak takut untuk hidup benar. Zaman sekarang kan kita takut kalau gue bener nanti ditipuin orang. Kalau terlalu lurus bener-bener banget nanti diinjek-injek orang. Bener gitu ya? Dan dia enggak, pokoknya jadi anak presiden membuat aku berani hidup benar. Berani bisnis benar. Kenapa? Karena kalau aku udah bisnis benar nih, dan orang-orang tipu aku, tau gak apa yang terjadi apa saudara? Urusan sama bapaknya gue. Bapak gue yang punya negara ini, bukan punya ya, bapak gue pemimpin negara ini. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Sehingga suatu kali, masih ingat kalau cari di YouTube masih ada, dia suatu kali ditipuin oleh orang. Dia ditipu oleh orang lewat kayak apa gitu, beli barang habis itu nggak tahu, lupa saya ceritanya, tetapi dia ditipu orang. Begitu orang tahu dia anak presiden, minta ampunin salah, minta maaf. Tahu nggak kenapa? Karena ada bapak kita yang ngejamin. Nah bayangkan, menjadi anak Tuhan bukan berarti hidup mudah, tapi justru harusnya memberi kita keberanian untuk hidup benar. Dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan upahmu nggak akan ada yang nyerobot. Blessingmu gak akan ada yang pernah ngilangin. Orang bisa curi duitmu tapi gak bisa curi rezekimu. Amin teman-teman. Orang bisa salib engkau jelekkan nama baikmu tapi gak akan bisa menahan engkau diangkat oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin dong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. So itulah bedanya roh budak sama anak. Roh budak itu ketakutan. Takut kalau gue begini nanti dia begitu. Kalau gue begini begitu. Anak dia berani aja. Karena dia tahu ada yang ngejagain, ada yang ngebackingin. Amin saudara. Nah suatu kali ada cerita nih. Ada cerita. So next ya. Next. Nah ini anak saya. So roh anak atau sonship memberi kita keberanian. Kalau roh perbudakan beri kita ketakutan. Roh anak itu beri kita keberanian untuk hidup dalam ketaatan penuh. Kita nggak takut untuk taat. Jadi kalau gue mau bilang gini, kalau lu masih susah untuk hidup benar, kemungkinan lu masih hidup dalam roh perbudakan. Lu takut hidup benar. Nanti kalau aku kudus-kudus banget, gak ada cowok yang naksir aku pak, agak seksi dikit lah. Nanti aku kalau ngomongnya kebanyakan Yesusnya, orang bilang aku freak. Nanti gak ada yang mau temenan sama aku. Jadi ya udahlah. Nanti kalau aku lurus banget umur 17 tahun belum pernah cobain Smirnoff gitu ya. Belum pernah cobain koktail gitu atau belum pernah cobain dugem gitu. Nanti orang bilang aku cupu. Nanti gak ada yang mau dekat sama aku. So you hidup dalam perbudakan. Anak Tuhan gak kayak gitu. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Kita memberi keberanian untuk hidup dalam ketaatan penuh. Next. Nah suatu kali ada cerita nih, Lukas 2 ayat 41, kita mau belajar nih. Jadi kalau udah berani, responnya apa? Suatu kali ada cerita. Ini satu-satunya cerita di mana Yesus umurnya 12 tahun, teenager seusia kita. Gitu ya, jadi usianya masih teenagers. Habis itu gak ada cerita lain dan hanya ada di sini ceritanya. Setelah itu lompat langsung, setelah cerita ini, lompat Yesus langsung umur 30 tahun. Waktu dia dibaptis Yohanes, oke? Jadi ini satu-satunya cerita Yesus waktu seumuran kalian, umur teenagers. Oke, ayat 41 dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Lanjut ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Teman-teman lihat seberapa gak perhatiannya orang tua Yesus? Jalan rame-rame nih ke Yerusalem. Lalu anaknya ketinggalan, dia santai. Sehari baru ketahuan, anak gue mana ya? Perasaan udah seharian gak gendong. Gak perhatian banget. Lu pernah punya orang tua gak perhatian? Yesus pernah ngalamin. Lanjut ya, ayat 45. Baru orang tuanya balik. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, berapa hari baru temuin? Ada yang pernah hilang 3 hari di sini? Berarti lu belum senakal Yesus. Pada zaman itu Yesus hilang 3 hari. Lanjut ya, karena mereka sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Waduh, lagi nongkrong sama ahli-ahli profesor Alkitab nih. Lalu apa yang terjadi ayat 47, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lu nyusahin aja sih, kan gitu kan teman-teman. 3 hari gue nyariin lu. Gara-gara lu kita udah jalan. Pernah orang tua jalan sehari gak naik mobil Pajero loh. Jalan sehari, gak ketemu anaknya, jalan jadi 2 hari jalan. Lalu abis di situ ngubek-ngubek 3 hari, saudara, baru ketemu anaknya. Lalu abis itu Yesus jawabannya itu, kami cemas nak, kata bapaknya. Tahu gak jawaban Yesus? Waduh. Jadi kalau lu belum senakal Yesus, lu masih ada harapan. Ayat 49, jawabnya kepada mereka, jawaban Yesus. Mengapa kamu mencari aku? Kurang asem gak sih? Lu bayangin udah dihilang 5 hari, setelah orang tua datang, kok cari aku sih? Kurang asem gak sih? Lanjut ini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Bapak lu rumahnya di Nazaret kan gitu kan. Lanjut ayat 50. Tetapi mereka gak mengerti. Apa sih nih anak ini? Gak jelas banget, tetapi mereka gak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, tambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke? Seru ya ceritanya. So kita tadi katanya telah memiliki roh anak. Siapa yang udah percaya pada Yesus Kristus? Roh anak itu ada di dalam engkau. Yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus ada di dalam engkau, mengajari engkau bagaimana seharusnya anak bersikap. Itulah namanya sonship, bukan Shaun the Sheep ya. Sonship, oke? Roh seorang anak, oke? The spirit of a son. Sehingga dia ngajarin terus kita gimana caranya jadi anak yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nah responnya next, respon kalau kita udah punya anak. Kita udah punya anak, apa namanya? Respon kalau kita udah punya roh anak itu, maka yang pertama kita punya keberanian untuk taat kepada Bapa di sorga. Arah pertama, kita juga berani taat kepada Bapa di sorga. Nggak takut dibelain sama bapaknya kita. Yang kedua adalah kita punya kerelaan untuk menerima dan taat kepada Bapa di dunia. Bapak kita yang di rumah. Tapi enggak di rumah Pak, iya bapaknya di warung kopi, terserahlah. Dimanapun bapakmu berada. Amin saudara, kita berani untuk taat kepada orang tua kita. Dari mana kita belajar? Dari Yesus. Mari kita lihat sama-sama selanjutnya ya. Oke, dikatakan seperti ini. Ketaatan, yang pertama ketaatan kepada Bapa di sorga. Yesus itu bisa taat sama Bapa di sorga itu karena dilatih sekian lama. Memang dia Tuhan sejak lahir, sejak di kandang domba pun dia udah Tuhan. Dia bukan umur 30 dulu baru Tuhan. Dari kecil malaikat udah sujud menyembah dia, bener gak? Dia udah Tuhan, tetapi dia hidup di dalam tubuh manusia.
Ngerti mas saya? Dia memakai tubuh manusia dan tujuannya datang bukan cuma untuk mati di atas kayu salib. Kamu kebayang gak sih kalau tujuan Yesus cuma untuk mati di salib, darahnya menebus dosa kita. Kenapa gak disalipin waktu baby aja kan? Kan darahnya sama, Tuhannya juga sama. Yaitu apa? Yaitu begitu lahir, di kandang domba, yuk orang majus nyalipin dia. Gitu. Udah, haleluya, manusia telah ditebus dosanya. Tapi gak gitu kan? Dia hidup ngalamin pengalaman gini, pengalaman dijewer orang tuanya, pengalaman dicariin, benar gak teman-teman? Pengalaman gak dimengerti, dan lain sebagainya. Dia ngalamin. Tujuannya apa? Karena tujuan kedua Yesus. Tujuan Yesus bukan datang ke dunia, bukan cuma untuk nebus dosa manusia. Kalau itu dari bayi aja udah disalipin dia. Tapi yang kedua, untuk apa? Untuk bisa merasakan apa yang kau rasakan. Kitab Ibrani katakan imam besar yang kita punya Yesus. Bukan imam besar yang gak ngerasain apa yang kamu rasain. Tuhan itu ngerasain apa yang kamu rasain. Tuhan pernah jadi teenagers. Tuhan pernah jadi remaja. So dia tahu cara menasehati kamu. Amin teman-teman. He's been there with you. Bahkan lebih parah dari yang kamu alami. Dia pernah alami. Oke? Nah, satu kali dan dia taat sepenuhnya, itu dilatih ketaatan demi ketaatan, walaupun dia nggak dimengerti, walaupun dia spesial banget, udah bisa bertanya jawab sama ahli teologi gitu ya, sama profesor, tetapi orang tuanya bilang, "Yuk balik." Yesus balik lo, taat lo. Jangan gara-gara lu bisa buka Instagram, mama lu lupa password terus, lu ngerasa lu lebih pintar dari nyokap lu. Yesus dia yakin banget dia lebih pintar dari bokap nyokapnya, benar gak? Bokap nyokapnya gak terpelajar, dia tanya jawab sama profesor teologi zaman dulu. Tetapi disuruh pulang, pulang lu, pulang. Ngerti maksud saya? Dia belajar taat itu, dan tahu gak apa yang terjadi? Dan dia latih ketaatan itu sampai akhirnya puncaknya. Waktu dia mau mati di atas kayu salib, dia sebenarnya pengen berontak. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau mungkin nih, biarlah cawan atau penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti kehendakku, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dia bisa taat, gara-gara apa? Dia punya spirit of sonship. Kalau lu punya spirit of sonship dan engkau latih itu, maka kamu punya keberanian. Anak muda gue tahu lah, gue bertobat gitu waktu kelas 2 SMA. Gue bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, kau kirim ke Afrika, pergi aku ke Afrika." Ternyata Tuhan kirim gue ke wastafel untuk nyuci piring. Nyokap gue, "Aduh kalau nyuci piring enggak dulu Tuhan. Ke Afrika sok mau." Tapi giliran giliran cuci piring aja kagak bisa. Nggak usah cuci piring lah, ngeletakin baju kotor di tempat cucian kotor aja kita nggak mau kan gitu kan. Come on. Kalau untuk orang yang kelihatan aja kita nggak bisa, gimana mau kepada Tuhan yang kelihatan? Amin teman-teman. Next, lanjutkan. Dari mana kita tahu? Waktu ayat itu dikatakan gini, dan ketika orang tuanya melihat dia, Yesus lagi bertanya jawab sama ahli Taurat itu, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" So dari kecil, Yesus belajar telah melatih kecintaannya kepada Bapa. Tapi itu nggak melegalkan, nggak membuat dia jadi bisa menghakimi orang tua. Lu mungkin lebih sering ke gereja daripada bokap lo. Tapi itu nggak membuat bahwa lu lebih lu bisa untuk mendikte orang tua atau menghakimi orang tua. Bapaknya nggak ngerti, "Aku harus berada di rumah bapakku." Iya, tapi gue juga bapakmu. Let's go, pulang. Ngerti maksud gue teman-teman? Dan ini dia, so dia latih, bagaimana dia bisa taat sama orang tua, karena dia juga cinta sama Tuhan. Bagaimana dia bisa cinta sampai taat ultimate kepada Tuhan, sampai berani rela disuruh mati sama Allah Bapa di sorga di atas kayu salib, karena dia udah ngelatih ketaatan. So it's reciprocal teman-teman. Ngerti maksud gue? Dia suka dari kecil, dia udah latih sayang. Nah kita kadang-kala gitu. Yesus sama Tuhan dia sayang, tapi sama otoritasnya dia tetap tunduk. Itu keberanian. Nah orang ngira kalau keberanian itu artinya
Jangan takut apapun. Orang tua nyuruh apapun, langgar, itu berani. Peraturan yang ada, tabrak selama itu tidak sesuai dengan prinsipnya lo. Pernah dengar gitu teman-teman? Kita kira itu berani. Bedakan berani sama kurang ajar. Ngerti maksud gue? Ini nih bedanya. Suatu kali next ya. Suatu kali di kapal yang besar. Ada 3 jenderal. Jenderal Jana, Jini, dan Jono. Jana, Jini, dan Jono ngumpul rapat. Lalu lagi rehat kopi, mereka sambil ngopi di pinggir geladak itu ya, di pinggirnya. Sambil ngeliat-liat laut lepas. Di tengah-tengah lautan tuh. Lalu Jenderal Jana mulai deh cari masalah. Dia bilang, tahu nggak? Prajurit-prajurit di bawahnya gue itu prajurit yang paling taat. Prajurit yang paling berani. Kami pasukan yang paling berani. Ah yang benar, mana buktinya? Lihat aja katanya. Hei kopral, sini. Kopralnya langsung datang. Siap jenderal. Kamu terjun ke bawah. Kelilingi kapal, ini kan gede banget ya. Kelilingi kapal ini 1 kali. Lalu abis itu naik, dia lihat ke bawah ada ikan hiu. Wush, tapi gak takut. Siap jenderal, berani terjun ke bawah. Udah kejar-kejar ikan hiu, putus tangannya 1. Naik ke atas dengan sisa 1 tangan yang ada dia. Tugas telah selesai. Lalu Jenderal Jana bilang, lihat pasukan siapa paling berani. Hebat-hebat tepuk tangan. Jenderal Jini bilang, belum seberapa. Kopral, sini. Dia panggil pasukannya dia. Siap jenderal, kelilingi kapal ini 10 kali. Tadi 1 kali, ini 10 kali. Waduh, dia lihat ke bawah, udah bukan hanya nambah ikan hiu karena ada darah, nambah yang lain, ikan-ikan yang lain saudara yang berbahaya. Begitu dia ngelihat, dia gak takut, dia berani terjun 10 kali. Oh hilang tangan 1, hilang kaki 1, dia manjat ke atas. Siap jenderal, tugas telah selesai. Lihat, prajurit siapa paling berani kata si Jini. Tepuk tangan. Kata Jenderal Jono, belum seberapa katanya. Lihat nih, kopral, dia panggil pasukannya. Kopral, gak ada yang datang-datang kan. Lalu abis itu tiba-tiba ada, lu aja. Yaudah, dia datang. Akhirnya dia datang, sambil matiin rokok ya kan. Yes jenderal, katanya. Tunjukkan bahwa pasukan kita yang paling berani. Kelilingi kapal ini 20 kali. 20 kali katanya. Kelilingi kapal ini 20 kali. Lalu tahu nggak apa ya? Begitu siap prajurit, kopralnya ngelihat sup di bawah. Ada bekas darah prajurit sebelumnya. Ada ikan hiu. Bahaya. Lalu kapalnya gede banget. Begitu dia selesai, dia balik ke belakang kirain mau nyebur. Dia datangin Jenderal Jono, langsung diludahin muka Kopral Jono. Jenderal Jononya. Cuy! Jenderal diludahin sama kopral. Begitu ludahin, cuk. Gila lu ya katanya, nyuruh-nyuruh. Lu aja sendiri. Udah tahu di tengah laut banyak ikan hiu, nyuruh-nyuruh gua. Baru balik lagi dia ke ujung, habis itu ngerokok lagi. Lalu sambil menyekal ludahnya, Jenderal Jono bilang, lihat prajurit siapa yang paling berani. Siapa yang paling berani? Nah kita kan sering anggap kita anak muda, kita berani, kita nggak takut apa, tapi beraninya salah tempat. Jatuhnya sih kurang ajar. Kita nggak takut. Yang ngerti mas saya? So orang yang punya spirit sonship, dia taat. Dia taat, berani untuk taat. Nah itulah yang Yesus lakukan. Di saat kita mendapatkan hati seorang anak itu. Dan Tuhan pun itu kita dapatkan hanya dengan di saat kayak Yesus, dia suka berada di rumah Bapa. Amin. Itu hanya bisa kita dapatkan di hadirat Tuhan. Makanya teman-teman sering, di saat engkau lagi beribadah gini, lagi komsel, lagi ngobrol-ngobrol, baca firman Tuhan, itu menambahkan spirit of sonship-nya kamu. Sehingga kamu berani ngelangkah. Nah Yesus dapat next. Suatu kali Yesus, kamu tahu, Yesus suatu kali dia dibaptis. Begitu dia dibaptis, tahu nggak dia dapat apa? Dikatakan seperti ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. So dia dapat pengakuan dari Tuhan, waktu dia taat, walaupun dia nggak berdosa ya, kan hanya orang berdosa yang dibaptis pada zaman itu. Tapi dia nggak berdosa, dia taat, sampai Yohanes aja yang ngebaptis dia sungkan, nggak perlu lu yang ngebaptis gua, enggak, biar kita genapi kehendak Allah katanya. Begitu dia dibaptis dia taat, Roh Kudus datang dan bilang gini, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. And you know what? Keyakinan itu, setelah dia dapat keyakinan, bersekutu dengan Tuhan, dia dapat keyakinan bahwa dia anak Tuhan, punya sonship. Tahu nggak apa yang terjadi?
Habis dia dibaptis, kalau teman-teman baca, Lukas pasal 4, ini Lukas pasal 3 dia dibaptis, Lukas pasal 4, dia dilarikan oleh roh kemana? Ke padang gurun, untuk dicobai, dia puasa 40 hari, di tengah-tengah laparnya. Lu masa paling galau kan pada lapar kan? Di tengah laparnya, tiba-tiba iblis bilang, kalau engkau memang anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ada 2 kesalahan iblis saat itu. Makanya Yesus gak tanggepin. Tahu gak? Yang pertama, jika benar engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus bilang, hey, you cannot trick me. Aku gak perlu ngubah batu untuk jadi anak Allah. Baru aja, ingat gak? 40 hari yang lalu, aku baru dibaptis. Dan Tuhan udah jelas-jelas berkata, ini anakku yang kukasihi. Gak perlu ngubah batu dulu. Yang kedua kesalahan iblis, that you cannot teach me. Karena iblis memang kerjaannya cuma gitu. Iblis cuma menghilangkan satu kata dalam hidupmu. Engkau mungkin bisa ngerasa anak Tuhan, tapi dia hilangkan satu kata, yaitu dikasihi. Engkau ngerasa gak dikasihi. Waktu di atas, dibaptis, ada suara berkata, inilah anakku yang ku kasihi. Begitu dia digodain iblis, bila benar engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Kata apa yang dihilangkan sama si iblis? Iya, yang lengkap dong iblis. Anak Allah yang dikasihi. Tahu gak kerjaan iblis tiap hari dalam hidup kita? Pertama, dia buat lu yakin, lu gak yakin bahwa lu anak Allah. Kalau dia gagal, dia pasang trik yang kedua. Lu anak Allah memang, tapi lu gak dikasihi. Ngerti maksud gue? Gak dikasihi lu. Padahal jelas-jelas inilah anakku kata Tuhan yang ku kasihi. Begitu lu gak ngerasa dikasih, tingkah lu aneh-aneh beneran. Berontak. Ngerasa dimanfaatkan. Mentang-mentang gua anak baik, gua mulu yang tugas kamera. Mentang-mentang gue anak, gua mau terus. Gua terus deh yang ditugasin. Teman-teman, lu ngerasa dimanfaatin karena lu nggak ngerasa dikasih oleh Tuhan. Orang yang ngerasa dikasih Tuhan, dia nggak akan pernah ngerasa dimanfaatin orang lain. Kalau dia dimanfaatin orang lain, dia bahagia. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa dia bermanfaat. Kalau nggak ada orang yang mau manfaatin lu, artinya hidup lu udah nggak bermanfaat kan? Gimana? Gue nggak bisa manfaatin dia katanya. Kenapa? Nggak bermanfaat. Unfaedah. Amin teman-teman. Lanjut yang kedua dengan cepat. Kita. Selanjutnya respon yang kedua. Yang pertama kan respon kepada Tuhan. Kita berani untuk taat kepada Tuhan apapun resikonya. Bahkan harus sampai mati sekalipun Yesus gak takut. Karena dia jamin Bapaknya pelihara. Amin. Sebentar mati paling 3 hari, ntar dibangkitin lagi. Amin teman-teman. Yang kedua respon kita kalau udah punya spirit anak adalah kita berani untuk taat kepada Bapak kita di dunia. Nah ini yang agak susah nih. Ini agak susah. Kenapa? Karena Bapak di dunia kadang-kadang kita rasa gak pantas untuk ditaatin. Bapak gue nyuruh jangan jangan nonton mulu. Padahal bapak gue Netflix-an mulu. Bapak gue bilang hemat-hemat. Padahal dia sendiri boros, beli rokok kebanyakan. Bapak gue bilang, jadi anak ngomong jangan kasar. Dia ngomong kasar sama mama. Teman-teman nangkap maksud saya? Itu yang membuat kita, susah kayaknya taat nih. Sama-sama orang tua. Tetapi spirit of sonship pasti akan membawa kamu, roh anak itu. Kalau kamu terus bersekutu dengan Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan, itu akan mengubah kamu. Sehingga sikapmu kepada bapakmu yang kelihatan, itu pun akan jadi beda. Yesus, tahu gak apa yang terjadi? Next. Ini ya, perhatikan ayat ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, kalau kita gak bisa mengasihi yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lu bilang lu sayang sama Bapa di sorga. I love you Lord, and I lift my voice. Tapi lu gak sayang dengan yang kelihatan. Itu bohong. Amin teman-teman. Bohong banget.
Nggak mungkin kita katakan sayang sama orang yang nggak kelihatan. Padahal yang kelihatan aja kita nggak sayangin. Bener nggak teman-teman? Karena lebih mudah seharusnya kita nyayangin yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Amin. Nah ini yang lakukan Yesus next. Nah Yesus pada waktu itu, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah kata yang dipakai dalam Indonesia asuhan. Jadi dia nggak ngerti, aku harus di rumah Bapakku, kenapa engkau cari aku? Kata Yesus, dia lebih senang memang tinggal di rumah Bapa di hadirat Allah. Tapi waktu dipanggil pulang, dia taat. Dan dia tetap hidup dalam asuhan. Kalau kata asuhan, seolah-olah kayak lagi ditimang-timang gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak asuhan. Tapi and he live in obedience. Terjemahan lain lebih lengkap dikatakan seperti ini. Lebih menggambarkan bahasa aslinya. He live in submission. Dalam penundukan diri. Dalam ketaatan kepada orang tua. Yang tadi kita baca nggak begitu pedulian sama dia, yang anaknya hilang lama baru ketahuan. Orang tua yang nggak lebih pinter dari dia, orang tua yang nggak ngerti panggilannya. Kau mungkin udah banyak dengar khotbah tentang aku dapat panggilan Tuhan ma gitu ya. Orang tua nggak ngerti panggilan lu dan pengen lu jalanin mimpi-mimpinya dia, kuliah di jurusan yang dia inginkan. Teman-teman nggak usah ya. But it's okay, jalanin aja. Kenapa? Karena Tuhan menghargai sikap hati. Nasibmu di masa depan gimana? Nasibku di masa depan gimana? Semudah membalikkan telapak tangan Tuhan ubah nasib orang. Direndahkan yang satu dan ditinggikan yang lain katanya. Dia Tuhan yang gampang banget ngelakuin semua itu. Amin teman-teman. Habis itu dia taat hidup dalam asuhan mereka, ketaatan kepada mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Inilah ketaatan kepada apa? Kepada orang tua. Susah memang, tapi lu harus taat. Buktinya apa? Tandanya apa? Caranya gimana? Caranya sederhana. Kalau 1 ayat 23 dia bilang apa saja yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Saat itu Daud bilang gini, sekalipun bapakku dan ibuku meninggal, dia udah gak dianggap sama bapaknya. Lagi ada pilpres dan dia calon presidennya, dia kagak ikut milih. Ngerti gak maksud gue? Lagi pemilu, capres, dan dia calon presidennya, dia gak diikutin teman-teman, gak dianggap sama bapaknya. Di Mazmur yang katakan, bapakku dan ibuku ninggalin aku, tapi engkau gak pernah ninggalin aku. Lalu dia ketemu bapak yang baru, namanya siapa? Sempat dianggap namanya Saul. Raja Saul itu dianggap bapaknya dan akhirnya jadi bapak mertuanya dia. Tetapi tahu nggak, bapak mertuanya sirik sama dia karena dia lebih dipuji daripada bapak mertuanya. Bolak-balik bapak mertuanya, bapak yang dianggapnya bapak yaitu Saul pengen bunuh dia. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Daud? Daud nggak pernah sama sekali ngomong-ngomongin Saul. Nggak pernah jelek-jelekin bapaknya itu yang udah kacau itu, yang udah rusak itu. Dia tetap taat hingga waktunya Tuhan yang ngangkat dia. Yang ngerti katakan amin teman-teman? Percayalah, kamu itu bukan hanya anak bapakmu, kamu anak bapak di sorga. Saya selalu ajarin anak saya gitu, Sean, kamu itu punya 2 daddy ya. Pertama daddy ini, yang kedua daddy di sorga. Daddy ini terbatas. Nah kalau daddy ini nanti gak mampu, kamu tahu harus minta ke siapa? Daddy di sorga. Jadi setiap kali anak saya meminta sesuatu kepada saya, dan saya gak punya duit, saya gak mau ngejawab, daddy gak punya duit, gak mau jawab gitu. Saya bilang apa? Minta sama Tuhan. Karena dia bapaknya kamu juga. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Dan dampaknya kalau kita udah respon nih, roh anak itu beri kita keberanian. Berani untuk taat kepada Tuhan. Berani untuk taat kepada bapak kita yang kelihatan di rumah. Maka apa yang terjadi teman-teman? Next, ini hasilnya. Di ayat 52 hasilnya, dan Yesus makin bertambah besar, tambah hikmatnya, besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Next, dikatakan ini dia, kita akan bertumbuh sempurna. Siapa yang pengen bertumbuh sempurna? Jadi pertumbuhan sempurna itu bukan cuma lewat melayani teman-teman. Lu di rumah bisa bertumbuh sempurna juga kok. Justru pelayanan kita harusnya lahir dari karena pertumbuhan kita yang sempurna di rumah. Ngerti maksudnya teman-teman? Bertumbuh apa? Berkat di balik sonship pertumbuhan maksimal. Dia bertumbuh fisiknya, Yesus bertambah besar katanya. Dan bertambah hikmatnya, makin bijaksana.
Yang ketiga, dan besarnya. Besar kali ini beda dengan besar yang pertama. Besar yang kali ini bicara tentang kedewasaan, tambah dewasanya. Dan dia makin dikasih Allah, bertumbuh makin dikasih Allah. Yang kelima, dia makin dikasih manusia. Semua orang senang sama Tuhan Yesus. Seru gak nih? Asalnya dari mana? Sonship. Ujungnya kemana? Pertumbuhan maksimal. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang bilang, dia kok lama banget, udah lama jadi orang Kristen, tapi gak bertumbuh-bertumbuh. Coba kita runut akarnya. Kemungkinan dia apa? Dia belum memiliki roh sonship itu. Roh seorang anak itu. Yang percaya bahwa aku punya Bapa di sorga. Aku ini anak yang dikasihi. Dia bangun hubungan sampai yakin banget gak ada yang bisa menggoyahkan identitasnya sebagai anak yang dikasihi. Yang ngerti katakan amin teman-teman? Yes. Wah, dan terakhir saya tutup dengan ini, saya selesai. Kira-kira teman-teman ngerti gak apa yang saya sampaikan? Kalau gak saya ulangin. Udah Pak, udah ngerti, udah cukup. Saya punya anak, next. Ini video ya, sebentar ya, saya jelasin dulu. Tunggu dulu. Do you trust me? Tunggu dulu. Why do you trust? Boleh tunggu dulu ya, balikin lagi ya. Pause dulu ya. Jadi satu kali itu anak saya lagi. So you? Jadi saya lagi nyiapin khotbah. Lalu anak saya kayak ya biasalah main-main berisik sama ini. Soalnya umurnya kan deketan. Sean sama Samantha anak saya ini kan. Lalu habis itu tahu nggak waktu saya lagi nyiapin khotbah tentang iman. Kenapa sih orang bisa mempercayakan diri kepada Tuhan? Yang saya tahu memang karena Tuhan gak pernah menepati janjinya. Makanya kita berani untuk taat sama dia. Benar gak? Tapi aku rasa itu karena integritas Tuhan. Dia gak pernah lalai menepati janjinya. Tapi kalau itu doang aku rasa gak cukup. Ada banyak orang yang punya integritas. Tapi aku gak akan rela nyerahin hidupku sama dia. Ngerti maksud gue ya? Banyak orang yang hidupnya benar. Tapi aku gak akan rela serahin hidup gue sama dia. Jadi saya lagi cari apa. Dan ternyata kuncinya adalah sonship. Hati seorang anak yang membuat Yesus bahkan rela taat walaupun disuruh mati sama bapaknya. Kenapa? Nox, coba lihat ini pembicaraan saya sama anak saya. Silakan. Udah gak bisa lagi ya? Masih bisa gak? Iya, tinggal diklik aja di PowerPoint-nya. Kalau gak bisa saya ceritain dongengin. Ya diklik di bawahnya itu ada tanda play-nya. Jadi oke. Wah, luar biasa. Oke, ini dia. Suaranya? Keep your promise. Bisa ulangin lagi dong. And then? Ya, oke. Ini ya saya tanya sama anak saya. Next. Sean, Do you trust me? Yes. Why do you trust me? Because you always keep your promise. And then? Dia mikir dulu. Because you're my daddy. Oh, thank you. So you always trust me? Thank you, bye-bye. Bye. Pembicaraannya sederhana. Begitu dia jawab dan akhirnya saya jadi tahu bahwa kunci terbesarnya bukanlah karena Tuhan hebat. Bukanlah karena Tuhan gak pernah ingkar janji yang membuat gue percaya sama dia. Yang membuat gue bisa nyerahin hidup sama dia. Tapi satu hal, karena dia itu bapaknya saya. Dan saya tahu bapak saya gak akan celakain saya. Bapak saya akan jagain saya. Bapak saya pelihara saya. Sama kayak saya sejak anak saya lahir, saya jagain dia. Kita kadang-kala ngerasa
Kita bersyukur sama Tuhan untuk sesuatu yang kita dapatkan doang, bener gak? Tapi pernahkah kamu mikir bahwa Tuhan matanya selalu tertuju kepadamu? Engkau nyabrang jalan biasa-biasa aja, kira-kira bersyukur gak? Karena jangan-jangan Tuhan bekerja dalam hidupmu bukan untuk sesuatu yang kamu dapatkan, tetapi untuk sesuatu yang tidak terjadi padamu. Kamu jalan nyebrang jalan biasa, gak ada apa-apa, santai. Tapi ternyata Bapamu di sorga yang ngelihat, dia ternyata ngirimkan malaikatnya. Lagi heboh sorga, lagi ngirim malaikatnya membangunkan pengemudi truk tronton di perempatan jalan yang lagi ngantuk dan mabok. Supaya dia kebangun dan gak nabrak lu. Ngerti gak maksud gue? Lu gak ngerasa apa-apa sih. Kita jalan biasanya, gak ada apa-apa kok. Hidup normal-normal aja. Padahal di sana Roh Kudus, malaikat, Bapak udah pontang-panting ngejagain kamu. Lu gak ngeliat, tapi dia bapakmu loh. Dia bapakmu. Dia jagai kamu from whatever it is. Kalau kamu punya spirit anak gitu, aduh kamu gak takut bercita-cita. Kamu gak takut untuk taat. Karena kamu gak akan pernah kecewa. Roma 10 ayat 11 bilang, tidak pernah ada orang yang percaya kepada Tuhan dan dikecewakan. Amin teman-teman. Saya selesai deh. Mari kita bangkit berdiri.